kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Kristen. Ini pertemuan kita yang keempat, ya. Di bab 2, Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami saat ini untuk belajar akan firman. Buka akal dan pikiran kami agar firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Lindungi kami Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Anak-anakku boleh mengikutinya dengan melihat buku paket yang ada di halaman 8. Ya. Di poin A, Allah mengorbankan Yesus Kristus. Dalam sejarah iman umat Kristen, Allah selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada manusia, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi ini sejarah mencatat bahwa Allah tetap peduli sekalipun manusia berdosa. Di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Allah mengampuni dalam Yesus. Ya. Jadi tidak ada pengampunan lain selain di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tetap berinisiatif untuk datang dan menghampiri mereka. Ya. Ketika Adam dan Hawa sudah mulai tahu bahwa mereka bersalah, mereka ketakutan dan bersembunyi dari Allah. Apa yang terjadi? Bukan Adam dan Hawa yang mendatangi Allah, tetapi Allah berinisiatif. Allah punya kemauan untuk mendatangi Adam dan Hawa. Anak-anakku, kita sudah belajar minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu, dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Ya. Allah mencari Adam dan Hawa ketika mereka ketakutan, mereka sudah mulai merasa bersalah. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini anak-anakku pasti sudah tahu. Setiap manusia yang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di pertemuan kedua kita sudah membahas bahwa ketika kita jatuh, ketika kita terluka, ketika kita berduka, ketika kita bersedih, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, orang berdosa itu membutuhkan penyelamat. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Tetapi manusia membutuhkan keselamatan itu. Maka Allah merelakan putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Allah merelakan, mengikhlaskan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Yesus harus mati, disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu cara Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ini nats hafalan yang mungkin anak-anakku sendiri sudah hafal luar biasa. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nats yang sangat-sangat familiar bagi kita, yang tidak asing lagi, ya. Mulai
Sejak kita kecil sampai anak-anak sekarang sudah remaja, pasti hafal tentang ayat ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, kemudian di bagian B, mengapa harus di dalam Yesus? Kenapa keselamatan harus di dalam Yesus? Keselamatan manusia tidak terlepas dari janji Allah dalam perjanjian lama. Ya. Di perjanjian baru merupakan penggenapan nubuat dan nubuat tentang Mesias yang diberitakan tentang kelahirannya, pelayanannya, kematian dan kebangkitannya. Jadi firman Allah itu mengingatkan kita bahwa sejak atau sebelum manusia atau sebelum bumi diciptakan, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu sudah ada di dalam Kristus Yesus yang biasa disebut sebagai Mesias. Arti kata nubuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi. Ya, jadi nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ya. Kemudian apa arti kata wahyu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Ya. Jadi wahyu itu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan kepada rasul. Ya. Jadi pewahyuan ini tidak kepada sembarang orang. Ya. Wahyu itu hanya diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Mengapa? Karena para nabi dan para rasul itulah yang ditunjuk atau dipilih Allah untuk memberitakan firman. Nah, dalam Kamus Alkitab dijelaskan bahwa nubuat adalah pesan-pesan dari Allah. Ya, nubuat menurut Kamus Alkitab adalah pesan-pesan dari Allah. Nubuat ini bisa melalui mimpi ataupun melalui perjumpaan dengan Allah. Anak-anakku pasti sudah tahu dan pasti sudah sering membaca baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru pada zaman dahulu. Ya, pada zaman orang Yahudi dan orang Israel itu ada kisah bahwa kita atau manusia atau para nabi atau para rasul itu bisa berjumpa dengan Allah baik dalam mimpi maupun secara pewahyu. Nah, maka nubuat itu berbicara tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Ya. Jadi semua nubuat dari Allah melalui nabi dan rasul itu selalu berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana setiap kejadian sudah ditentukan. Nah, Pak Guru tadi sudah menjelaskan bahwa keselamatan manusia bukan hanya dibahas dalam perjanjian baru yang sering kita baca, tetapi sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menentukannya. Ya. Allah sudah menubuatkannya kepada para nabi dan kepada para rasul. Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang itu. Mika bernubuat tentang kedatangan Mesias. Itu semua dibahas dalam perjanjian lama. Ya. Nah, kemudian ada beberapa kesaksian Alkitab tentang pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Mesias. Kata Mesias memiliki arti yang diurapi. Ya. Jadi arti kata Mesias adalah yang diurapi. Ini kata Mesias itu berpadanan dengan kata Kristus. Ya. Berpadanan kata dengan kata Kristus. Ini anak-anakku nanti baca di rumah, ada di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 41. Kemudian salah seorang nabi, salah seorang nabi yang bernubuat tentang Yesus dalam perjanjian lama adalah Nabi Mika. Ya, jadi
Dalam perjanjian lama sudah dibahas bagaimana sebenarnya juru selamat itu. Bagaimana sebenarnya Mesias itu mau datang menyelamatkan dunia. Bagaimana seorang Kristus yang akan hadir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Itu Nabi Mika sudah menubuatkan itu dalam Mika 5 ayat 1. Nah, ini juga nats hafalan. Ini dari sejak kita sekolah minggu sampai kita remaja sekarang, itu anak-anakku pasti sudah tahu tentang Mika 5 ayat 1 ya. Kemudian peran Mesias sebagai Kekristenan adalah menyelamatkan umat dari segala bentuk penderitaan akibat dosa ya. Jadi Mesias itu adalah sama dengan juru selamat. Mesias itu juga adalah Kristus. Nah, peran Mesias itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari segala bentuk penderitaan, sehingga manusia beroleh keselamatan secara utuh, ya, secara utuh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu ada dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, kita baca dulu Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku," firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya satu. Ya, keselamatan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya anak-anakku di rumah pernah mendengarkan, oh ada nabi baru, katanya surga itu dekat, surga itu bisa dilihat sebelum manusia mati, itu adalah nabi palsu. Karena keselamatan itu hanya satu, ya. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Ya, itu menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kemudian kesaksian dalam kitab tentang Yesus yang kedua adalah Immanuel. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, sekali lagi anak-anakku, jadi jauh sebelum ada manusia itu sudah dinubuatkan. Itu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kemudian nubuatan Nabi Yesaya itu digenapi dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam kehadiran sosok Kristus, dalam kelahiran Yesus, itu nampak sangat jelas bahwa Allah menyertai setiap manusia, sekalipun manusia berdosa. Ya. Tapi satu kuncinya adalah pertobatan untuk mendapatkan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah, dibawa dalam
Yesus Kristus diberikan secara cuma-cuma karena anugerah, kita harus bertobat. Nah, anak-anakku di rumah, demikianlah materi kita hari ini. Sekiranya boleh dipahami dengan baik, boleh dimengerti, dan anak-anakku, jika ada yang perlu untuk dicatat, anak-anakku boleh mencatatnya di buku catatan. Ya, jangan lupa anak-anakku selalu membaca firman untuk menjadi dasar kita belajar tentang pendidikan agama Kristen. Demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Waktu yang indah Tuhan, Engkau karuniakan kepada kami untuk belajar firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan, boleh tertanam baik dan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Sekalipun pada masa ini, Tuhan, kami masih dalam masa sulit karena diselimuti oleh pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, situasi saat ini tidak akan kami rasakan seterusnya. Karena kami yakin dan percaya ada rancangan yang luar biasa yang Engkau telah sediakan untuk kami, umat-umat kekudusan-Mu. Bantu kami, Tuhan, untuk selalu mengerti akan firman kebenaran. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.